Selamat malam pemirsa. Dengan apa? Dengan seberat hati saya harus meneruskan chatterbox yang tadi. Ya, ini adalah part keduanya dari yang tadi. Sebenarnya saya pengen itu langsung balik, langsung pulang, nggak bikin video. Cuma ada sesuatu yang harus saya sampaikan karena ini mengganjal banget di saya gitu loh. Jadi gini, teman saya Flo Tosari tadi bilang bahwa saya dianggap oleh anak-anak penabur Sentul itu Jumat kemarin itu bilangnya kasar karena keseringan main tunjak-tunjuk kayak gini. Terus saya bilang dalam hati, lah gue dibilang kasar, ini mah udah logical fallacy banget coy. Udah kesalahan berpikir yang parah gitu loh. Kalau saya boleh bilang. Kenapa saya katakan demikian? Waduh, dua dahak keluar. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan demikian? Saya harus beritahu Anda. Kok saya yang tadi saya bilang, saya itu hanya memperkuat dan memperkokoh kerangka, struktur, dan fondasi yang ada di dalam diri mereka. Ya. Tapi kok gue dibilang kasar? Ini kan lucu, saya bilang. Kenapa saya bilang lucu? Kenapa saya bilang itu logical fallacy? Ya. Karena harus saya beritahu memang. Ya gimana ya? Itulah tantangan para pendidik di era sekarang ini. Di era generasi yang maaf kata nih ya, maaf kata. Mereka sudah benar-benar memilih dirinya untuk lost control, hilang kendali. Ketika orang tua banyak yang lepas tangan terhadap anak-anaknya dan menyerahkan kendali sepenuhnya kepada apa yang saya pegang sekarang, handphone dan internet, dunia maya dan sebagainya, mereka akan lebih manut ke situ. Ketimbang kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada pendidiknya, dan seterusnya. Jadi apa yang saya lakukan itu adalah memberikan satu pelajaran hidup buat mereka. Sekarang gini, pelajarannya pelajaran bahasa Inggris kan. Saya udah lihat materi dan topik yang diberikan. Bagi saya itu semua udah kuno, udah usang, udah materi sekian tahun lalu. Kok dipakai lagi? Dan anak-anak disuruh ngerjain tugas. Ya, gue tahu. Disuruh ngerjain tugas, disuruh diskusi tentang itu. Dan tahu nggak apa? Tahu nggak apa? Lo menjadikan anak-anak itu bak pekerja pabrik. Coba gimana? Kan tadi di part 1 saya sudah bilang, yang di depanmu itu orang, itu manusia. Mereka bukan robot, mereka bukan mesin. Ya, mereka bukan pekerja pabrik. Ya, mereka bukan pekerja pabrik. Mereka pelajar, mereka penuntut ilmu, bukan pekerja pabrik. Jadi perlakukan mereka sebagaimana mereka sedang menuntut ilmu, sebagaimana mereka sedang menimba ilmu, sebagaimana mereka sedang sebagaimana mereka sedang belajar. Kita pun belajar dari mereka. Jadi sama-sama belajar. Bukan kita malah
menjadi bos yang instruksikan, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan itu, atau main perintah, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini, kamu buat ini, kamu buat itu, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka belum bekerja. Mereka belum bekerja. Mereka masih belajar. Masih harus dibimbing. Masih harus dituntun. Masih harus diarahkan. Masih harus dikuatin. Masih harus diberi banyak nasihat untuk umur seperti mereka sebenarnya. Welcome back teman-teman. Jadi benar yang dibilang oleh Deddy Corbuzier itu, sekolah itu adalah tempat untuk merusak daya kreativitas, daya nalar, dan daya imajinatif dari anak-anak. Buktinya apa? Saya tegur, saya dimarah, saya diapa, saya terima. Saya bilang, yaudah sampein aja permohonan maaf saya ke mereka, ya, untuk alasan maslahat. Tapi melalui platform ini saya roasting. Kenapa kok begitu? Ya karena gini, sistem pendidikan di Indonesia ini tuh sangat kaku, teman-teman. Mau dibikin sekolah Garuda sebanyak apapun, ya, yang katanya sekolah unggulan, papan atas, premium dan sebagainya itu, kurikulum internasional segala macam bla 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 itu, kalau sistemnya masih kaku, kalau masih berorientasi kepada administrasi, kalau masih berorientasi kepada textbook, kalau masih berorientasi kepada sistem itu sendiri, nggak bakalan maju pendidikan kita. Nggak bakal maju, nggak bakal bisa. Percuma habisin duit triliunan rupiah bikin sekolah Garuda yang banyak, percuma. Saya kasih tau aja. Makanya saya bilang, sebelum terjun dan bicara tentang pendidikan, Anda harus tahu dulu what is education. Anda harus tahu dulu pendidikan itu apa. Anda harus tahu makna, arti, dan maksud dari pendidikan itu sendiri. Education itu apa? What is the true meaning of education? Anda harus tahu, as an educator, what is the true purpose of you? Kalau sebagai pendidik tuh, tahu nggak artinya apa? Maksudnya apa? Arti sebenarnya apa? Maknanya apa dari educator atau para pendidik kita? Tahu nggak? Begitu. Jadi kalau kita masih stick kepada kamu harus ini ya, ikut pada materi yang diberi, la ilaha illallah, saya bilang, ya lo mah sama aja ngebunuh orang, coy. Makanya kenapa seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa Jumat lalu saya tarik keluar dari materi itu, karena saya pengen mengasah daya kreativitas mereka, karena saya pengen mengasah kepercayaan diri mereka, karena saya pengen melatih mereka berbaik hati kepada diri mereka sendiri dan berbaik hati kepada orang lain. Ya, karena saya pengen membangun apa yang gak dibangun oleh itu sekolah-sekolah penabur. Mereka boleh kasih materi-materi kurikulum berkualitas atau klaim-klaim mereka dan sebagainya, boleh sebenarnya. Tapi saya lihat ada satu yang mereka lupa untuk bangun. Apa? Perkuat strukturnya. Mereka kurang kuat membangun struktur anak-anak. Saya jadi bilang kasar, coba lu bayangin. Padahal sebenarnya nggak gitu. Ya, tidak ada guru, tidak ada pendidik yang kasar sebenarnya. Kalau kasar itu udah main tangan, main fisik, cabul, dan sebagainya, itu baru kasar. Kalau cuma sekedar ngomong kenceng dan tunjuk-tunjuk begini, ya, itu mah biasa. Itu mah gimana ya? Lo kalau kayak gitu, lo di Singapura misalkan, mentalmu cengeng seperti itu, lo bakal tertinggal, coy.
Kenapa Singapura IQ-nya bisa tinggi 108? Kenapa Singapura PISA-nya bisa tinggi? Lo harus tiru mereka. Lo harus lihat kenapa kok bisa seperti itu. Apa anak-anak Singapura tuh cengeng, sono bermental strawberry, bermental snowflake. Baru gua omong pakai kenceng aja, baru sekedar tunjuk-tunjuk begini aja, malah gua dibilang kasar. Coba kalau di Singapura, wah lo bakal ketemu yang lebih tough lagi dari gua. Kalau di Singapura, lo bakal ketemu dengan yang lebih lebih hawk lagi dari gua. Lo lihat kan, kenapa Singapura bisa jadi seperti sekarang? Karena orang-orangnya dibangun tidak untuk jadi orang yang cengeng. Karena orang-orang sana nggak dibangun dengan mental yang ringkih. Karena orang-orang di sana dibangun dengan struktur dan konstruksi yang kuat. Ya, welcome back. Nih kita selesai nih ya. Lo tau nggak kenapa Singapura itu dibangun orangnya oleh Lee Kuan Yew? Lo tau nggak? Dibangun dengan pondasi dan struktur yang kuat, dengan material yang kuat. Makanya orang Singapura itu nggak cengeng. Ya, lo pergi dah ke sekolah-sekolah Singapura. Lo pergi dah ke primaries, ke secondaries, atau high schools, atau intermediate dan sebagainya. Semua pergi dah ke sekolah-sekolah di Singapura. Lo akan ketemu yang lebih hot dari gua. Ya, lo akan ketemu dengan yang suaranya lebih kencang dari gua. Lo akan ketemu dengan gak hanya sekedar main tunjuk-tunjuk apa segala macam. Tepok-tepok pun iya. Tatapan mukanya akan lebih intimidating lagi dari gua. Tatapan mukanya kan lebih scary lagi dari gua. Tatapan mukanya akan lebih lebih tough dari gua. Lo kalau pikir siapa? Tapi apa yang dihasilkan? Tapi hasilnya apa? Lo lihat IQ-nya berapa? 108. Lo lihat PISA-nya berapa? Tinggi banget. Lo lihat Human Development Index di Asia yang paling tinggi siapa? Singapura. Ya, harusnya lu berpikir ke sana. Atau kalau mau yang lebih jauh, Jepang. Ya, Jepang, wah, lo akan lebih lagi dari gua. Lah gua baru hawk di gini aja. Hawk itu tulisannya HAWK ya. Elang, hawk. Gua yang baru hawk gini aja udah dibilang kasar. Gua yang baru sekedar ngomong gede, ngomong suara gede ya, sama baru begini-gini doang, gua udah dibilang kasar. Gua udah dibilang bikin anak-anak gak nyaman. Gua bilang dalam hati gua, Tong, ya lo itu belajar cari nyaman apa cari ilmu? Kalau lo belajar nyari nyaman doang, lo balik dah ke rumah. Cuma satu konsekuensinya, lo bakal miskin seumur hidup. Lo bakal bodoh seumur hidup. Kalau lo belajar cuma cari nyaman. Ya. Dalam hati gue akan ngomong begitu. Lo kalau belajar cari nyaman, lo seumur hidup akan miskin. Lo seumur hidup akan broke. Dan lo seumur hidup akan bodoh. Itu aja. Gak ada belajar nuntut ilmu dengan nyaman, hasilnya gak ada. Semua didapat dengan usaha, dengan kerja keras, dengan penuh pengorbanan, masuk ke zona resiko dan sebagainya. Itu. Dan satu lagi sebelum gue akhirin ya. Tujuan lu untuk jadi edukator, jadi guru, itu harus lo benerin, para pemirsa. Kalau lo cuma menganggap guru, teacher as a mean for earning money,
lu mendingan minggat dah. Karena teacher, guru bukan untuk itu. It's not a commercial job, but it's a lifetime job. Itu pekerjaan seumur hidup. Unpaid job itu sebenarnya. Ya. Kalau lo cuma sekedar ngajar, bagi ilmu, cuma buat cari duit, gua saranin satu. Pilihannya cuma dua. Antara lo jadi pegawai atau lo jadi pengusaha. Atau jadi investor, pilihannya ketiga. Pas tau aja. Ya. Jadi maaf lahir batin, gue harus bikin jadi 2 bagian. Karena mudah-mudahan dengan 2 bagian ini keganjelan yang ada di gue ini bisa keluar semua. Dan sekali lagi teman-teman, gue tidak berada di dalam hak untuk mengatur pendapat dan respon orang. Itu di luar kontrol gue. Akan tetapi orang mau memandang gue seperti apa, terserah mereka. Yang jelas gue sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gue bergerak sesuai dengan petunjuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena Allah, gue gak akan melakukan apa yang gue lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salve. Om santi 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 om. Namo Buddhaya. Wedi Dongtian. Salam kebajikan buat semua. Rahayu untuk Indonesia kita tercinta. Merdeka.